Oke, sebelumnya rekanita saya ingin cek suara saya apakah terdengar jelas di audionya rekanita semua. Jelas banget. Oke. Jelas. Oke, terima kasih semuanya. Kita berkomitmen 2 menit lagi kita mulai ya, pada jam 13.25. Sembari kita menunggu yang lain, ini masih 20 yang bergabung. Saya lihat di grup ada sekitar 60 peserta. Buat rekanita yang lain, yang mungkin rekanita yang lain masih ada kesibukan ataupun lupa, hari ini ada jadwal Zoom meeting, mohon untuk diingatkan rekanita yang lain. Oke, baik, seperti janji saya di awal, rekanita, sekarang sudah menunjukkan pukul 13.25. Kita berkomitmen dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama, kita akan memulai webinar kita pada kesempatan hari ini. Saya harapkan untuk rekanita semuanya bisa menyalakan videonya. Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum acara saya mulai, saya ingin membacakan terlebih dahulu tata tertib webinar kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, silahkan ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang selanjutnya, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung, dan silahkan untuk seluruh rekanita untuk bisa menyalakan videonya agar kita satu sama lain bisa saling mengenal, dan diharapkan juga menyimak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh rekanita Sasa Halim. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang saya hormati rekanita Sasa Halim, selaku pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, sekaligus pemateri yang hari ini akan memaparkan materi terkait self-improvement. Yang saya hormati rekanita anggota pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, dan tak lupa kepada seluruh peserta webinar observasi, obrolan seru menginspirasi yang mudah ilmu dan barokah dari Allah. Kita sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berjumpa meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya rekanita, saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Dengar jelas. Jelas. Soalnya di dekat posisi saya sedang ada acara, mudah-mudahan tidak mengganggu audio yang ada di rumah rekanita sekalian ya.
Oke, Jelas kok rekan. jelas ya. Oke, terima kasih. Baik, rekan kita pada kesempatan siang hari ini kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri dan ulama. Pada seluruh rekan kita dimohon untuk mengambil posisi siap.
Oke, baik. Terima kasih seluruh rekan kita semuanya yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IPPNU. Baik, acara hari ini saya ingin kita lebih santai, karena kan ini forumnya anak muda ya, kita pakai bahasa kita sehari-hari aja, biar materi yang nanti disampaikan juga bisa masuk dengan mudah. Jadi nggak tegang ya rekan kita semuanya. Oke, rekan kita semuanya, saya sudah lihat di sini ada 28 peserta. Mudah-mudahan dari 28 peserta ini nantinya bisa menyimak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Ning Sasa. Saya juga mohon kepada seluruh rekan kita pada saat Ning Sasa menyampaikan, diharapkan untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu dan menyalakan videonya. Kita sama-sama menyimak pemaparan dari Ning Sasa. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Ning Sasa. Ning Sasa bernama Nur Sazaro Tudur, yang biasa kita kenal Sasa atau Ning Sasa. Beliau merupakan bungsu dari 3 bersaudara yang lahir pada tanggal 23 Februari 1998 di Lampung Timur. Jadi kurang lebih Ning Sasa usianya sekarang 23 tahun. Masya Allah, masih muda ya rekan kita ya. Pendidikan SD Negeri 2 Sumberjo, SMP Hang Tuah 2 Jakarta. Setelah itu melanjutkan sekolah menengah atas di SMA 3 Bandar Lampung dan melanjutkan perguruan tinggi mengambil jurusan Fakultas Kedokteran di Universitas Lampung. Untuk riwayat organisasi, Ning Sasa ini juga sangat aktif sekali di beberapa organisasi. Ini saya bacakan beberapa saja. Yang pertama di BEM FK Unila, DPM FK Unila, ISMKI Indonesia, NUMSA Indonesia, PMII Universitas Lampung, IPPNU Bandar Lampung, dan terakhir saat ini beliau juga sedang menjabat sebagai lebih tepatnya Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Di sini yang menarik dari Ning Sasa, beliau mempunyai moto, jadikan segala yang dimiliki menjadi bermanfaat. Nah, seperti apa nih? Moto dari Ning Sasa ini nanti kita juga akan simak bersama, termasuk pemaparan yang hari ini akan disampaikan oleh Ning Sasa. Untuk pengalaman, beliau juga pernah mengikuti latihan kepemimpinan dan manajemen ISMKI Wilayah 1. Beliau juga sudah pernah mengikuti latihan kader muda Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dan latihan kader utama atau LAKUT Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, sudah nggak sabar seperti apa sebenarnya Ning Sasa? Kita akan kenal lebih jauh nanti seperti apa sih menyeimbangkan antara koasnya dan memimpin IPPNU serta segudang prestasinya, kita nanti akan simak bersama. Apa kuncinya? Untuk itu kepada Ning Sasa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih rekan kita Anis atas waktu dan tempatnya untuk saya memberikan sharing sih. Kita nanti ngobrolnya nyantai-nyantai aja ya rekan kita ya. Apa kabar semuanya rekan dan rekan kita sekalian? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Nggak ada yang isoman kan? Enggak. nih. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dari wabah penyakit, wabil khusus virus corona yang sangat menyusahkan kita selama hampir 2 tahun ini ya. Bismillah, kita akan memulai. Aku izin share screen ya. Oke. Sebelumnya tes sound dulu. Apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Oh, jelas. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol santai mengenai self improvement. Nanti apabila teman-teman mau sharing, boleh banget kita sharing di sini bersama-sama, karena ketika kita sharing kita akan menemukan sebuah jawaban dari kesulitan-kesulitan yang kita miliki. Tentunya jawabannya bukan hanya dari saya dan dari teman-teman lainnya.
Oke, langsung saja. Oke, self-improvement. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Di sini ada yang tahu artinya nggak? Halo, rekan, ada yang tahu artinya kah dari quotes yang saya tampilkan di PowerPoint ini? Belum tahu nih, coba nih translate. Al-Murad, oke. Pada intinya adalah satu-satunya orang yang harus menjadikan kamu lebih baik dari orang itu adalah dirimu di hari kemarin gitu. Pada intinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Self improvement sendiri akan berhubungan dengan quotes ini yang saya tulis di PowerPoint ini. What do you think when you heard about self improvement? Ada yang tahu nggak nih rekan dan rekanita sekalian self improvement? Kalau rekan dan rekanita sekalian di sini mendengar sebuah kalimat self improvement itu apa yang ada di benak rekan dan rekanita sekalian? Ada yang berani mengutarakan apa tuh self improvement gitu? Memperbaiki diri lebih baik dari yang sebelumnya. Wah, keren banget. Intan Fitria keren banget. Ada lagi? Mungkin dari versi yang berbeda. Oke, keren banget memperbaiki diri dari sebelumnya gitu. Oke, jadi apa sih sebenarnya self improvement itu? Ya, self improvement adalah bagaimana kita itu memperbaiki diri kita agar diri kita itu menjadi berkembang, menjadi lebih baik dan agar kualitas dari diri kita itu meningkat. Tentunya kita hidup itu nggak boleh stagnan atau bahkan mundur gitu. Kita tuh harus maju. Ketika kita maju, itu artinya harus ada peningkatan nih pada diri kita. Contohnya balita. Balita itu setiap harinya dia maju hidupnya karena dia berkembang, ada peningkatan, organ-organ yang ada di tubuhnya itu semakin kuat, semakin bertambah, membesar, semakin berfungsi lebih baik. Tentunya sama seperti diri kita. Kita harus bisa membuat diri kita itu menjadi lebih baik walaupun hanya setetes air gitu. Ibaratnya kalau hari kemarin aku hanya rebahan tiduran, hari ini aku harus melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas diriku. Seperti halnya teman-teman pada siang hari ini mengikuti webinar yang mungkin rekan dan rekan sekalian di sini udah pernah mengikuti webinar tentang self improvement. Akan tetapi rekan dan rekanita sekalian di sini udah menerapkan secara tidak langsung, yaitu menjadikan dirinya lebih baik dari kemarin. Kemarin nggak ikut webinar, hari ini ikut webinar, jadi tambah ilmu, jadi tambah produktif harinya. Belum tentu minggu yang kemarin itu rekan dan rekanita produktif, tapi hari ini sudah produktif, jadinya keren banget. Oke, next. Ini quote yang saya ambil dari postingan, mungkin rekan dan rekanita melihat postingan ini. 20 menit melakukan sesuatu itu lebih berharga dibandingkan 20 jam berpikir untuk melakukan sesuatu. Paham nggak dari quote ini? Jadi rekanita, ketika kita itu satu hari atau setengah hari, 5 jam saja, nggak perlu 20 jam. 5 jam kita memikirkan nih, hari ini enaknya aku ngapain ya? Ngapain nih mikir? Kayaknya kalau aku ngerjain PR enak nih. Kayaknya kalau aku ngerjain skripsi, nyicil skripsi enak nih. Tapi selama 5 jam itu nggak melakukan apa-apa selain memikirkan hal itu doang, memikirkan planning doang. Nah, itu lebih buruk dibanding kita 20 menit mengerjakan skripsi yang mungkin hanya 1 atau 2 kalimat saja. Jadi, hidupnya lebih produktif. Nah, ngapain sih kita itu harus menerapkan self-improvement pada diri kita? Kenapa kita nggak nyantai-nyantai aja? Kenapa kita harus susah payah mencari potensi diri yang ada di diri kita gitu? Yang pertama adalah kita akan bisa menemukan kemampuan yang ada pada diri kita. Ketika kita hidupnya hanya
mengikuti alur yang video. Dengan kita sudah bisa melakukan mengedit video tersebut, kita akan tumbuh rasa semangat untuk terus membuat video, membuat konten. Jadi kita tuh mampu ternyata di dunia digital. Terus yang kedua adalah kita siap menghadapi apapun. Gue nggak belajar ya dari dulu. Kenapa gue nggak mencoba hal itu, atau kenapa gue nggak coba les itu. Nah, sehingga mental mereka itu akan terganggu dan semakin tertindas gitu. So, how to improve your life when you don't know where to start? Kalau teman-teman nih pengen sebenarnya gimana ya biar bisa self improvement diriku, tapi tuh aku bingung. Aku tuh harus mulai dari mana nih? Aku harus ngapain? Aku tuh bingung gitu. Banyak yang bertanya kepada saya. Sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Mungkin dari self improvement diriku itu juga nggak sebagus itu atau nggak sesempurna itu. Akan tetapi aku tuh udah merasakan banget manfaatnya kalau aku tuh menerapkan hal tersebut. Oke, yang pertama adalah pursue your goals, artinya adalah teman-teman tuh harus menentukan nih. Teman-teman tuh hidup tuh mau ngapain, mau kemana arahnya. Ketika teman-teman sudah tahu, seperti halnya menjadi presenter atau menjadi dokter, teman-teman akan terarah nih, arah jalannya, atau menjadi aktivis gitu. Teman-teman akan bisa memplanning 5 tahun ke depan ini hal apa yang akan harus aku lakukan. Contohnya diriku, aku akan menjadi dokter, insya Allah, amin. Jadi tiap harinya aku membuat planning. Hari ini aku harus belajar penyakit apa aja yang akan aku pelajari, terus aku tulis di buku notes aku, dan aku lakukan dalam 1 hari itu. Itu salah satu self-improvement menjadi lebih baik diriku dari hari kemarin. Yang mungkin kemarin hanya 2 penyakit yang aku pelajari, hari ini aku harus bertambah nih 3 penyakit atau 3 obat yang aku pelajari. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman ini hidupnya nggak berarah, gue tuh nggak tahu nih, gede gue mau jadi apa. Gue nggak tahu, gue ikut aja deh, gue sekolah ya sekolah, gue kuliah ya kuliah deh, tapi nggak tahu nanti kalau lulus gue ngapain, gue nggak tahu gitu. Teman-teman akan bingung, akan tidak produktif harinya. Jadinya harus memiliki goals dari kehidupan teman-teman sekalian. Kedua adalah peka dengan sekitar. Nah, ini yang menjadi penyakit remaja-remaja sekarang itu, mereka hanya peka terhadap dirinya atau mungkin teman dekatnya. Teman-teman ingat bahwa kamu tuh hidup di sini, hidup di dunia ini tuh nggak cuma seorang diri atau lo dengan temen lo nih berdua. Itu nggak seperti itu hidup. Hidup itu bersama orang yang banyak banget. Lo harus peka terhadap orang lain. Mungkin orang lain sedang kesusahan, lo tuh harus bisa membantu walaupun hanya sekedar membantu support dari kata semangat atau hanya sekedar menanyakan kabar. Karena hal ini tuh bisa berhubungan dengan relasi teman-teman 5 tahun ke depan. Soalnya teman-teman sekarang dimintain tolong oleh temennya yang mungkin gak terlalu dekat, terus teman-teman beranggapan bahwa kan lo bukan teman gue gitu, kayak lo bukan teman dekat gue, ngapain gue nolongin lo, atau ya udah biarin aja nanti dia juga bisa sendiri. Itu nggak baik,
belum tentu nih tiba-tiba 5 tahun ke depan, 5 tahun yang akan datang, teman-teman butuh bantuan teman yang tadi menjadi orang sukses dan kalian itu butuh bantuannya. Jadi harus peka dengan orang-orang sekitar. Peka juga bukan hanya tentang peka nasib, tapi peka terhadap apa sih isu yang terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya adalah ini paling sering dilakukan oleh orang-orang Indonesia, netizen Indonesia yang terkhususnya, yaitu mereka jarang memikirkan terlebih dahulu sebelum mereka itu bertindak atau menulis sesuatu. Teman-teman harus bisa berpikir lebih dahulu nih sebelum melakukan sesuatu. Berpikir itu bukan berarti berpikir dalam waktu 20 jam gue harus berpikir dulu. Kira-kira ini kenapa ya? Gue harus ngapain ya? Gitu. Nggak usah. Berpikir itu dalam waktu 7 detik aja. Sepertinya ada suara yang bocor ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Sebentar. Oke, berpikir sebelum bertindak. Ada 4 sebuah metode yang kita gunakan sebelum kita bertindak. Yang pertama itu adalah stop. Kita tuh harus diam dulu, diam sejenak. Kita berpikir dulu, apa yang harus gue respon ya? Apa yang harus gue lakukan ya? Atau apa yang harus gue jawab ya? Gitu. Terus stop, terus berpikir, terus assessment, dan baru kita merespon hal tersebut. Karena banyak banget kita temuin, mungkin rekan Nita dan rekan sekalian itu juga nemuin di internet, banyak orang-orang menggunakan sosial medianya, menggunakan sosial media dengan tidak berhati-hati sehingga akan berakibat fatal. Contohnya komen di sosial media orang dengan jari yang sangat lancar tanpa berpikir terlebih dahulu. Berhadapan dengan kita nggak akan berkembang, kita akan terus murung, kita sedih kehilangan orang tua, kita nggak bisa mengembangkan diri kita. Nah, jadi harus menerapkan 4 tahapan tadi, yaitu start, stop, think, assessment, dan respon. Selanjutnya, yang harus rekan dan rekanita lakukan adalah acquire knowledge and experience. Jadi kan kita tuh banyak banget ya portal-portal yang kita bisa dapatkan untuk menambah pengetahuan. Ini contohnya di handphone saya memiliki aplikasi-aplikasi untuk saya baca, untuk saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru, untuk mendapatkan informasi-informasi baru. Isinya ada, saya sebut merek nggak apa-apa, dari Jakarta Post, detik.com. Ini isinya e-book yang di iBook saya, terus NU Online dan Wattpad untuk saya baca novel-novel. Dan tahu nggak sih rekan dan rekanita, ketika kita sudah bisa membaca 1 halaman buku aja, kita akan merasa hidup gue lebih baik deh dari sebelumnya. Kita akan mendapatkan beberapa informasi dari luar yang kita nggak akan dapat dari manapun gitu. Karena kita harus hanya mendapatkan informasi tersebut dari halaman yang kita baca tersebut gitu. Terus membaca buku. Nah, membaca buku adalah hal yang umum ya, hal yang umum yang
informasikan kalau kita mau memperbaiki diri, kita harus banyak-banyak nih membaca buku. Buku itu banyak banget ya untuk kita mendapatkan aksesnya, bisa beli buku second atau bisa beli e-booknya, karena sekarang kita dipermudah oleh teknologi, dipermudah oleh zaman, jadinya jangan ada alasan kayak nggak punya buku, kita nggak punya akses buat baca. Itu namanya orang-orang yang tidak ingin berkembang. Oke, next. Nah, ini adalah tips dari aku nih. Gimana sih caranya biar kita itu menjadi lebih baik dari hari kemarin. Seperti yang tadi rekanita Anis bilang, kalau gimana sih caranya nih Sasa ini bisa nge-handle nih IPPNU dan koasnya, gimana caranya. Tentunya memimpin sebuah organisasi itu bukan hal yang sangat mudah atau hal yang sangat sepele ya. Memimpin yang keras kepala, ada yang mungkin egois, maunya mudahnya sendiri, mungkin ada yang suka ngilang-ngilangan gitu. Nah, caraku untuk menjalankan organisasi ini biar menjadi lebih baik dari sebelumnya adalah yang pertama itu aku menulis nih, kegiatan apa hari ini kira-kira. Kegiatan apa hari ini yang bisa aku lakukan untuk diriku dan untuk organisasiku biar menjadi lebih baik gitu. Yang contohnya yang pertama adalah di suatu hari, ini di sini saya tulis sebenarnya. Nah, ini contoh jurnalku setiap hari yang aku tulis, hari ini ngapain aja. Misalnya hari ini aku mau belajar diabetes, belajar tuberkulosis, dan aku yang nanti mau hubungin departemen ini nih untuk aku buat kegiatan webinar, untuk aku silaturahim dengan senior kayak gitu. Itu aku tulis biar kegiatannya itu tercapai gitu. Walaupun hanya sekedar ngechat WA tuh kadang aku tulis juga. Aku mau ngechat departemen Kominfo nih untuk follow up dari webinar ini. Itu aku checklist juga setelahnya. Jadi pertama kalian tuh harus nulis dulu nih. Tulis hal yang kalian mau lakukan di hari itu, hal receh maupun hal berat maupun hal yang mungkin nggak penting-penting amat, itu harus ditulis. Yang kedua itu ketika sudah dilakukan, rekan dan rekanita harus menceklis kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Mungkin bisa juga ditambahkan keterangan yang jamnya atau keterangan sudah dilakukan atau gagal dilakukan seperti itu. Terus beri hukuman nih kalau rekan dan rekanita sekalian di sini nggak berhasil menjalankan semua kegiatan di hari ini. Tentunya hukumannya jangan yang berat-berat, di penjara atau diapain. Hukumannya cukup dengan mungkin hari ini kamu harus beresin kamar kamu dengan rapi. Atau hukumannya mungkin kamu harus nggak jajan hari ini. Nah, seperti itu. Nah, selain hukuman tentunya kalau rekan dan rekanita sekalian di sini berhasil menjalankan sebuah kegiatannya, harus diberi reward pada diri kita. Rewardnya juga simple, mungkin jenis beli es krim atau makan ke makanan yang kesukaan atau jajan seperti itu. Nah, mungkin rekan dan rekanita bingung nih, kenapa harus nulis seperti itu? Nulis jurnal, nulis seperti ini. Nah, ini adalah proses dari pencapaian self improvement tersebut gitu. Gimana caranya hari ini itu aku relasi. Saya yakin banget di sini adalah teman-teman rekan dan rekanita yang sangat luar biasa. Mungkin ada beberapa aktivis baik dari NU sendiri atau di luar NU, mungkin ada yang PMI juga, ada yang IPNU juga, atau ada organisasi lain. Pasti banyak sekali memiliki senior-senior, teman-teman di luar organisasinya, sehingga
harus meningkatkan relasi atau pertemanan. Karena seperti yang saya bilang awal tadi, kita tuh hidup di dunia ini nggak sendirian gitu. Nggak cuma seorang diri. Kita butuh banyak orang untuk bisa mensupport diri kita. Memang sejujurnya hidup kita tuh hanya tentang kita dan Tuhan kita. Orang lain tuh hanya pelengkap pada kehidupan kita. Orang tua kita hanya pelengkap, kakak kita hanya pelengkap, teman kita hanya pelengkap. Akan tetapi, jika tidak ada pelengkap, hidup kita tuh nggak akan lengkap, nggak akan baik gitu. Jadinya harus banyak relasi. Pencapaian relasinya ya mungkin kita bisa menjalin hubungan dengan senior kita, menjalin hubungan dengan teman seorganisasi yang beda pulau, mungkin beda provinsi, atau bisa menjalin seperti itu. Nah, banyak banget ya teman dan rekan dan rekan kita sekalian bisa mencapai banyak relasi ini, banyak banget cara-caranya. Seperti halnya di webinar ini, kan bukan hanya dari Lampung aja, banyak juga dari Jawa Timur tadi, luar biasa. Saya sangat terharu karena tadinya webinar ini hanya kegiatan ini. Okay. The only thing that we can control is ourselves, not the other. Jadinya, rekan dan rekanita sekalian itu harus bisa memperbaiki dirinya, mengontrol dirinya biar bisa seimbang dengan kemajuan zaman, bisa mengikuti perkembangan zamannya agar tidak tertindas dan tertinggal. Oke, thank you. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ning Sasa. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparannya. Tadi luar biasa ya, banyak sekali tips yang diberikan Ning Sasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dari mulai tadi apa arti self improvement hingga tahapan-tahapan membuat list dan segala macam. Mudah-mudahan rekan dan rekanita yang menyimak juga ikut mempraktekkan di kemudian hari. Oke, seperti janji saya di awal, rekanita dan rekan-rekan sekalian, apabila ada hal ataupun pertanyaan yang masih mengganjal, kami persilahkan. Saya membuka 2 termin. Ini saya buka termin pertama terlebih dahulu. 1 termin 3 pertanyaan atau 3 penanya, silahkan raise hand boleh, ataupun silahkan bisa chat di kolom komentar. Kolom komentar udah kayak di Instagram ya. Maksudnya bisa chat di kolom chat ya rekanita sekalian. Oke. Atau kalau males ngechat bisa raise hand. Di sini sudah ada Bayu Aji Setiawan. Ada yang lain? Untuk termin pertama saya membuka 3 penanya terlebih dahulu. Oke, ada 2. Silakan kami persilahkan untuk rekan Bayu Aji Setiawan. Ya. Jadi setelah kita yang sudah dipaparkan oleh Ning Sasa tadi terkait dengan for about self improvement, itu kan kita sudah tahu. Nah, jadi setelah kita sudah mengenali potensi yang ada di diri kita, terus setelah kita mensurvey nih. Bagaimana ya Ning ya untuk memanfaatkan beberapa fasilitator yang memang dikatakan masih kurang yang ada di sekeliling kita gitu nih. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ning Sasa saya tawarkan, apakah mau dijawab langsung atau akan saya tampung terlebih dahulu? Ditampung dulu aja. Oke, baik. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Bayu Aji Setiawan kami tampung dan kami persilahkan untuk penanya selanjutnya rekanita Intan Fitria. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Intan Fitria
asal dari Lampung Timur. Saya ingin bertanya Kak Sasa, jika kita memimpin sebuah organisasi dan mesti kan banyak seperti yang Kak Sasa tadi bilang, banyak sekali sifat-sifat dari mereka itu yang beragam gitu. Nah, jika kita menurut diri kita itu kita sudah melakukan yang terbaik untuk organisasi kita. Tapi dari sudut pandang mereka, anggota organisasi kita itu kita tuh masih merasa kurang gitu. Nah, itu bagaimana pendapatnya Kak Sasa? Maaf, Mas. Tadi nge-lag suaranya gimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Baik. Jika kita memimpin sebuah organisasi, tadi kan kata Kak Sasa kan banyak sekali sifat gitu loh, sifat yang berbeda dari anggota kelompok kita. Jika kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita, dan tapi menurut mereka itu masih kurang gitu, itu bagaimana cara mengatasinya? Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekanita Intan. Dan masih ada kesempatan untuk di termin pertama, satu penanya lagi. Tadi ada rekanita Bintana. Silakan rekanita. Kita adalah seluruh alam raya yang ada di dunia ini gitu. Ditambah kita itu hidup di era digital yang mana banyak loh kita itu bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita menjadi guru. Contohnya mungkin Mas Bayu ini kapasitas dirinya itu adalah di dunia digital nih. Di dunia digital, terus tapi kendalanya adalah nggak punya laptop gitu, tapi punya handphone. Kita harus bisa memanfaatkan hal yang ada yang kita punya itu menjadi manfaat yang seperti moto hidup saya tadi gitu. Kita gali aja karena untuk bisa membuat sebuah karya yang bagus itu nggak perlu kok kita mempunyai barang yang mahal atau yang bermerek besar atau yang mungkin sangat canggih banget. Kalau kita bisa membuat sebuah editan video atau mungkin sebuah pamflet selebaran gitu dengan menggunakan HP aja, itu jauh lebih keren dibanding orang-orang yang memiliki laptop atau iPad tapi dia tidak bisa menggunakan hal itu menjadi yang bermanfaat gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kecuali Mas Bayu ini hidup di tengah hutan yang benar-benar nggak ada alat teknologi, tapi pengen ngedit video atau ngedit foto atau mungkin membuat pamflet. Itu baru hanya memiliki handphone. Handphonenya juga bukan iPhone. Maaf sebut merek, nggak apa-apa ya. Karena kebanyakan anak TikTok sekarang kalau HP-nya nggak iPhone nggak keren gitu. Tapi dengan HP dia yang Android aja, dia itu bisa membuat konten yang kreatif yang sekarang followersnya sudah lebih dari 50.000 gitu. Hanya dari handphone. Nah, kunci dia adalah caranya otak kita itu secanggih handphone yang kita punya biar menghasilkan sebuah karya gitu mungkin. Mungkin seperti itu jawaban dari saya untuk Mas Bayu. Pak cukup? Oke, Ning, cukup mantap Ning.
Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Sifat yang beragam dari anggota kelompok. Tapi anggota kelompoknya itu masih menganggap ketuanya itu tidak maksimal, tidak tidak memberikan. Kita sebagai ini nih Mbak Ketua nih nggak niat banget jadi ketua, nggak kontribusi atau nggak jelas banget, nggak buat kegiatan. Harusnya buat kegiatan seperti ini dong, jangan kayak gitu. Harusnya buat kegiatannya offline dong, jangan online. Ini dari Mbak Bintana, Mbak jauh banget dari luar Lampung. Terima kasih banyak sudah join. Aku sangat terharu karena pesertanya bukan hanya dari Lampung. Jadi semangat ini untuk membuat webinar-webinar lagi nantinya. Terima kasih Oke, nih pertanyaan. acara seperti ini. Sama-sama. Yang ketiga adalah sudah menerapkan yang saya terapkan tadi, yaitu membuat list kegiatan, sudah diberi punishment dan juga sudah diberi reward untuk diri. Akan tetapi kadang terkendala oleh suatu hal ya, terkendala suatu hal kegiatan tersebut. Mbak Bentana ini memiliki sebuah pojok buku, akan tetapi tidak maksimal, gitu ya Mbak Bintana ya? Iya, terkadang kalau sudah terkadang begitu. Tidak maksimalnya tuh bagaimana tuh? Nggak gerak. Kan awal saya membuat pojok buku itu karena kok pulang dari kampus kegiatanku cuma ke sekolah aja. Akhirnya saya punya inisiatif buat itu. Tapi ketika sudah tugasnya banyak, ada beberapa kegiatan, terkadang ya udah aku kayaknya nggak kembali ke niat awal pada pojok buku, terbengkalainya di situ nih. Oke. Nah, Mbak Bintana, seperti yang ada di PowerPoint saya tadi, bahwa kita itu hidup nggak sendirian loh di dunia ini. Kita itu punya teman. Kita punya teman yang ada di sekitar kita yang sebenarnya tuh satu pemikiran, satu visi dengan kita, mencerdaskan anak bangsa dengan membuat pojok buku. Nah, Mbak Bintana nggak bisa menggerakkan pojok buku ini sendirian, seorang diri atau cuma berdua. Harus Mbak Bintana merekrut teman-teman yang memang sangat berminat di dunia literasi untuk menggerakkan pojok buku ini. Gimana caranya nih biar orang-orang itu berminat membaca di pojok buku ini? Atau Mbak Bintana ini berkolaborasi dengan sebuah institusi atau sebuah kelompok atau komunitas atau bahkan dengan pesantren nih. Nah, pojok buku itu akan terus bergerak, akan terus aktif gitu, akan terus banyak pembacanya di pojok buku itu. Karena sebenarnya Mbak Bintana, sesuai pengalaman aku ya, saya mondok 4 tahun, itu teman-teman santri itu minat bacanya sangat tinggi. Akan tetapi mereka tuh terbatas oleh waktu mengaji gitu. Mereka suka membaca, tapi mereka waktunya hanya sedikit untuk membaca buku selain buku Islam gitu. Dan juga mereka nggak punya buku yang banyak. Nah, ini bisa dimanfaatkan Mbak Bintana untuk berkolaborasi dengan pesantren-pesantren untuk membuat pojok buku yang mana mungkin sistemnya nanti dibuat boleh membaca saat waktu free time atau di waktu libur seperti hari Jumat. Nah, itu akan maksimal. Nah, gimana nih caranya kalau udah kita buat pojok buku tapi kita nggak punya bukunya? Nah, itu nanti bisa koordinasi dengan stakeholder setempat, bisa dengan bupati atau camat, karena sesungguhnya banyak banget loh stok buku itu, atau mungkin membuat donasi buku untuk pesantren gitu. Cukup mungkin Mbak Bintana, ada yang ditanyakan lagi? Cukup nih, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada seluruh penanya dan Sasa. Terima kasih juga untuk jawabannya kepada 3 penanya.
masih kami lanjutkan. Tadi janji saya membuka 2 termin, masing-masing termin 3 penanya, dan kita memasuki termin selanjutnya. Kami persilahkan 3 penanya kembali untuk bisa memberikan pertanyaannya. Bisa di chat di kolom chat atau boleh raise hand untuk bisa langsung memberikan pertanyaannya kepada Ning Sasa secara langsung. Apakah masih ada? Ini di kolom chat ada 1 pertanyaan nih. Oke, raise hand ada 1 rekan Nita Dia. Sebelumnya saya ingin membacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu nih. Ini dari Mas Arief Setiajaya. Menurut Ning, seberapa besar persentase profesi, terutama dalam latar belakang pendidikan, dalam menggapai sebuah kesuksesan? Ini pertanyaan pertama. Selanjutnya kami tampung untuk pertanyaan selanjutnya kepada rekan Nita Dia. Kami persilahkan, monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Sasa, saya Dia dari Lampung Timur. Sebenarnya mau bertanya, nggak jauh-jauh dari rekanita yang tadi dari luar Lampung ya. Ininya, kadang kalau misalkan kita punya satu tujuan nih, nah kita udah ketabrak sama hal yang lain yang mungkin buat kita nggak nyaman, mood kita lagi berubah-berubah. Otomatis mungkin ketika kita menemukan posisi yang pas, itu kita kejebak sendiri sama zona nyaman. Nah, otomatis untuk melangkah ke tujuan yang selanjutnya kayak kita bingung nih, mau lanjutin nggak ya? Terus kalau misalkan mau ngelanjutin, kita mulainya dari mana lagi nih gitu. Mungkin saya lebih butuh ke saran juga ya, Ning, karena sering banget gitu ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Mungkin cukup. Oke. One more. Oke, terima kasih rekan Nita Dia, terjebak di zona nyaman. Masih ada 1 kesempatan lagi untuk rekan dan rekan Nita, apabila ada hal yang ingin dipertanyakan kepada Ning Sasa, monggo silahkan. Boleh langsung di chat di kolom chat, boleh juga langsung memaparkan pertanyaannya. Oke, Ning, mungkin sembari kita menunggu, Ning Sasa boleh langsung menjawab salah satu dari pertanyaan rekan dan rekan Nita kita nih, monggo. Oke. Ini dari Mas Arief Setiaji dulu ya. Kita jawab dari kolom komentar nih, kita baca bareng-bareng. Menurut nih, seberapa besar persentase profesi, terutama di latar belakang pendidikan, dalam menggapai sebuah kesuksesan? Nah, teman-teman, ini mungkin sebuah ini kali ya, isu yang berkembang di masyarakat itu kadang ada yang bilang nih, tetangga atau siapa yang bilang, kamu kuliah di sini aja, itu pasti bakal sukses kok. Atau, udah kamu kuliah dokter aja deh, pasti bakal suksesnya dibanding kamu kuliah di B atau C gitu. Ini sebenarnya stigma yang harus kita hapus gitu. Teman-teman, perlu kita tanamkan pada diri kita yang harus kita sebarkan juga untuk orang-orang sekitar kita. Definisi sukses itu beda-beda gitu. Apapun latar belakangnya, apapun profesinya, itu kalau ditekuni terus-menerus, digali terus-menerus, itu bisa menjadi sukses. Nggak cuma menjadi dokter aja, orang jadi orang sukses gitu. Kita bisa lihat ya di internet, di sosial media, Instagram yang lagi booming banget Instagram beberapa tahun ini. Selebgram itu sukses bukan berasal dari latar belakang profesinya gitu. Banyak dokter yang menjadi selebgram, tapi suksesnya bukan jadi dokternya, tapi jadi selebgramnya. Nah, karena potensi dia di selebgram itu dia asah terus menerus. Gimana caranya dia membuat konten, gimana caranya dia itu memberi makan netizennya biar netizennya suka gitu. Jadinya Instagramnya akan menghasilkan rezeki gitu. Jadi suksesnya dokter ini bukan dari dokternya, tapi dari hasil selebgramnya gitu. Contohnya seperti itu ya. Terus mungkin dari sisi lain, dari contoh-contoh lain, orang sukses itu kan bukan hanya orang yang menghasilkan uang banyak ya. Sukses itu artinya dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita terhadap sebuah profesi gitu mungkin jawabannya.
Oke, baik. Terima kasih Ning Sasa. Bagaimana dengan Mas Arief? Apakah sudah cukup menjawab? Sembari kita menunggu, silahkan Ning Sasa untuk Oke. bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Tadi dari rekanita dia. Iya. Oh, dari Kanita dia. Oke, Kanita dia. Ini adalah permasalahan yang kita temuin banyak dari kader-kader kita ya, bukan hanya kader-kader kita, mungkin kader-kader tetangga juga mengalami hal ini gitu. Aku nih udah niat nih di organisasi ini, udah semangat banget, tapi pengen ke planning yang beda. Terus aku maunya harus gimana nih? Tapi aku pengen mulai, tapi aku mager gitu. Tapi aku bingung gitu. Nah, teman-teman, seperti yang saya tulis tadi, kita harus list dulu nih apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi jangan lama-lama. Kayak besok aku harus ketemu sama temanku ini untuk merencanakan sebuah kegiatan di organisasi A aku, kayak gitu. Terus yang kedua mungkin aku harus ketemu dengan seniorku untuk mendukung kegiatan ini biar kegiatan ini lancar atau jalan. Nah, kalian harus menulis semua itu, tapi jangan laju menulisnya dalam waktu 1 bulan tapi nggak dilakukan kegiatannya, harus di planning dengan baik. Nah, setelah itu rekanita menulis alasan rekanita itu tidak bisa menjalani alasan-alasan yang bikin rekanita mager itu apa aja. Rekanita tulis. Ternyata sebenarnya yang membuat mager itu hanya apa namanya istilahnya kabel yang ruwet aja yang mungkin belum dipisahkan satu-satu. Ternyata tuh emang nggak banyak kok masalahnya. Ternyata cuma sepele-sepele aja. Jadi ketika rekanita sudah bisa menulis permasalahan dan rencana, rekanita harus do something. Do something mengerjakan yang sudah ditulis tadi. Contohnya yang tadi aku sebutkan, kayak gitu. Paham nggak apa yang aku maksud? Paham Ning. Paham. Nah, jadi besok aku follow up ya. Kamu harus hari ini nulis apa kegiatan yang akan kamu lakukan. Nanti kamu chat ke aku. Laporin, Mbak Sasa aku sudah menulis. Nanti aku tunggu pokoknya ya. Oke, terima kasih Ning Sasa dan rekanita dia. Ning, ini masih ada satu pertanyaan di kolom chat, saya bacakan dari Mas Ajo Falah. Menurut Ning Sasa, bagaimana cara memikul pendidikan, organisasi, dan profesi secara teratur? Oke, Silakan. pertanyaan terakhir yang keren banget. Ini mencakup semuanya ya, Mas Ajo Falah. Gimana caranya sih memikul pendidikan, organisasi, dan profesi gitu di pundak kita secara teratur dan tidak ribet. Ya, kita harus bisa menganalisis nih urgensi yang paling urgent tuh mana aja gitu. Kita harus bisa memilah-milih mana yang harus kita utamakan. Kalau aku sendiri, aku itu mengutamakan yang pertama pendidikan aku dibanding organisasiku. Karena organisasi itu memang sampingan. Kita hidup, kita berpendidikan ini bukan nomor satu organisasi, tapi pendidikan kita terlebih dahulu. Nah, kita analisis tuh mana aja yang paling urgent. Baru setelah itu kita jalani satu persatu, perlahan-lahan, dan nggak bisa kita itu menjalaninya dengan sendirian. Kita harus bisa menjalaninya dengan teman-teman kita. Nah, ini mungkin bisa Muslim itu kan nggak baik ya pulang jam 12. Akan tetapi ini adalah sebuah proses pada diriku nih untuk aku tuh bisa memanajemen waktuku dengan baik. Bahwa di mana ketika aku kuliah nih dari
kita tutup, kami akan mendengar closing statement dari Ning Sasa atau kesimpulan dan pesan buat rekan dan rekanita yang lain. Silakan Ning Sasa. Oke, teman-teman, closing statement dari aku yang harus teman-teman itu terapkan, harus teman-teman itu lakukan. Seperti yang saya paparkan tadi, teman-teman harus bisa menganalisis urgensi apa nih kegiatan yang harus aku lakukan. Jangan pernah patah semangat. Jika kamu keras kepada dirimu, niscaya dunia akan lembut kepadamu. Tapi kalau kamu itu lembut kepada dirimu, niscaya dunia itu akan keras terhadap dirimu. You don't have grit to start, but you have to start to be great. Itu mungkin Anis. Terima kasih. Baik, terima kasih Ning Sasa untuk waktu dan ilmunya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dinilai ibadah untuk Ning Sasa karena telah memberikan ilmu yang begitu manfaat untuk kita semuanya. Mungkin sebelum kita tutup, silahkan untuk rekan dan rekanita semuanya bisa membuka videonya. Kita akan foto terlebih dahulu untuk dokumentasi hari ini. Oke, kita tunggu ya. Gimana cara stop? Screen aku masih muncul ya? Masih nih. Gimana cara stopnya? Oke, udah. Oke, hitungan ketiga silahkan kita berikan ekspresi secantik dan setampan mungkin. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Oke, boleh Ning. 1, 2, 3. Oke. Nanti ya, apa namanya semboyan pelajar NU, apa tahu semboyannya belajar, berjuang, bertakwa. Oke, siap. Saya komando ya. Oke, boleh, yuk. Oke. Ibnu PPNU Provinsi Lampung. Belajar berjuang bertakwa. Belajar berjuang bertakwa dan olahraga. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta, kepada Ning Sasa yang telah menyempatkan waktu, kepada rekan dan rekanita yang sudah join pada kesempatan hari ini. Insya Allah acara observasi yang diketuai oleh Ning Sasa ini akan kita adakan secara rutin setiap bulan. Kepada rekan dan rekanita yang ingin upgrade diri setiap hari ataupun setiap bulan, boleh nanti langsung ikut join acara kita setiap bulannya. Terima kasih. Saya selaku moderator, sebelum acara ini kita tutup, marilah acara ini kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator apabila awal hingga akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Bye-bye. Rekanita semuanya kita boleh live terlebih dahulu ya semuanya, baru setelah ini kita masuk ke Zoom link yang sama, kita lanjutkan agenda kita.